Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan aturan pemerintah bahwa kalian harus belajar di rumah, maka Ibu memberikan materi lewat media sosial ini. Dengarkan baik-baik ya. Pada pelajaran yang telah terdahulu, kalian anak-anak kelas 7, materi kita hari ini adalah materi IPS ya. Kita sudah mempelajari tentang kehidupan pada masa praaksara, di mana masa praaksara berakhir pada abad ke-5 dengan ditemukannya tulisan pada prasasti Yupa di Kalimantan Timur, yaitu di Kerajaan Kutai. Kita ingat Kutai itu adalah peninggalan kerajaan Hindu. Nah, proses kita yang akan kita pelajari hari ini adalah masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, bagaimana cara masuknya ke Indonesia, kemudian juga peninggalan-peninggalan apa saja yang membuat masyarakat Indonesia itu terpengaruh oleh kebudayaan Hindu dan Buddha. Baik, kita mulai ya. Materi kita hari ini tentang masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Sebelum kita membahas bagaimana itu prosesnya, kalian harus tahu dulu bahwa di dalam agama Hindu itu mereka mengenal kasta, di mana kastanya itu kurang lebih yang pertama adalah kasta Brahmana. Kasta Brahmana itu anggotanya adalah para pendeta. Kalau dalam agama Islam mungkin ulamanya, para kiai atau ustadznya. Kemudian yang kedua adalah kasta Ksatria. Nah, kasta Ksatria ini anggotanya adalah para raja dan kaum bangsawan, para prajurit, anggota-anggota kerajaan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kasta Waisya, di mana dalam kasta Waisya ini anggotanya adalah para pedagang, ya, para pedagang. Pedagang suka berkeliling. Nah, kemudian yang keempat adalah kasta Sudra. Nah, kasta Sudra yang keempat ini golongannya itu terdiri dari para petani, kemudian buruh, dan rakyat jelata, rakyat biasa. Nah, Ibu ulangi bahwa di dalam ajaran Hindu mereka mengenal kasta 4. Kasta yang pertama itu adalah kasta Brahmana, kasta Ksatria, Waisya, dan Sudra. Nah, itu adalah kasta. Kemudian dalam ajaran Hindu, antara kasta yang satu dengan kasta yang lain itu harus dipertahankan dalam hal pernikahan. Kalau misalnya dari kasta Brahmana, mereka harus menikah lagi dengan kasta Brahmana. Kasta Waisya, menikahnya harus dengan kasta Waisya. Nah, jadi sangat kental mereka mempertahankan kasta. Lalu apa hubungannya sekarang dengan proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia dengan kasta? Nah, mari kita pelajari. Materi yang pertama adalah tentang proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Diterangkan oleh beberapa teori. Teori yang pertama, teorinya ada 4 ya. Teori yang pertama yaitu tentang teori Waisya. Menurut teori Waisya ini dikemukakan oleh N.J. Groom. Ia menyebutkan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh para pedagang India. Ya, jadi para pedagang India itu singgah di Indonesia. Di mana Indonesianya? Kurang lebih di Selat Malaka. Mereka berdagang. Nah, mengapa mereka berdagang di sana lama? Nah, mereka berdagang mungkin menunggu musim. Karena ada angin baik, ada angin cuaca buruk, ada cuaca buruk. Ketika cuaca buruk, mereka ada yang bermukim, singgahnya ada yang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, di sana pedagang itu bergaul dengan para pedagang Indonesia. Dari pergaulannya kita ingat bahwa bangsa Indonesia belum mengenal agama, belum mengenal tulisan. Mereka belajar dari para pedagang. Nah, lama-kelamaan bangsa Indonesia tertarik dengan kebudayaan-kebudayaan yang dibawa oleh para pedagang India. Maka bangsa Indonesia meniru.
Nah, itu teori yang pertama. Jadi sekali lagi, teori Waisa dikemukakan oleh N.J. Krum. Ya, kita lanjut. Teori yang kedua yaitu teori kesatria. Di dalam kasta teori kesatria itu anggotanya adalah para pedagang. Anggotanya itu adalah para bangsawan atau anggota keluarga raja atau prajurit. Nah, menurut teori kesatria ini dikemukakan salah satunya oleh C.C. Beg. Nah, menurut teori ini bahwa pengaruh Hindu dan Buddha di Indonesia dibawa oleh para kesatria, oleh para raja, atau oleh para prajurit dari India ke Indonesia. Alasannya, menurut cerita begini, di India itu sedang terjadi perang. Nah, kalau perang kan ada yang kalah, ada yang menang. Yang kalah melarikan diri, nomaden, sampai ke Indonesia. Setelah sampai di Indonesia, bertemu dengan kepala suku. Bertemu dengan kepala suku orang Indonesia. Si kepala suku menerima dengan baik, membentuk koloni. Nah, setelah itu ada pernikahan antara rakyat Indonesia dengan anggota raja yang dibawa oleh para kesatria, dinikahkan. Nah, nanti akan menurunkan keturunan baru. Nah, itu. Jadi teori yang kedua yaitu teori kesatria, yang salah satunya diungkapkan oleh C.C. Beg. Nah, kemudian yang ketiga, teori yang mengatakan tentang dibawa oleh siapa pengaruh Hindu Buddha ke Indonesia. Yang ketiga adalah teori Brahmana. Menurut teori Brahmana ini, kita ingat bahwa anggota Brahmana, kasta Brahmana itu adalah para pendeta. Jadi yang menghindu budakan orang Indonesia adalah para pendeta. Alasannya, alasannya adalah bahwa para pendeta itu tugasnya adalah membaca kitab. Nah, dari membaca kitab itu nanti bangsa Indonesia kan belajar membaca, belajar menulis. Dari siapa? Dari para pendeta. Harus balik. Apa pengaruhnya untuk Indonesia itu? Kependetaan saya. Nah, sekarang kita bahas tentang pengaruh Hindu dan Buddha itu terhadap masyarakat Indonesia. Supaya lebih fokus, maka pengaruhnya itu kita bagi-bagi aspek. Misalnya dalam bidang pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan, pada masa praaksara, pemimpinnya itu disebut kepala suku. Ya, disebut kepala suku. Nah, dengan datangnya pengaruh Hindu dan Buddha ini, pemimpinnya bukan disebut kepala suku lagi. Karena sudah berbentuk kerajaan. Maka bentuk pemerintahannya adalah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja. Itu pengaruh yang pertama dalam bidang pemerintahan. Pengaruh yang kedua dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial, setelah Hindu Buddha masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia jadi mengenal kasta. Seperti yang tadi pertama diungkapkan. Ada kasta Brahmana, Kesatria, Waisa, Sudra. Nah, jadi masyarakat Indonesia itu mengenal kasta, dikotak-kotakan seperti itu. Kemudian yang ketiga, di bidang ekonomi. Dengan datangnya pengaruh Hindu-Buddha, bangsa Indonesia menjadi pesat perdagangannya. Perdagangan di bangsa Indonesia menjadi maju. Perdagangan antar pulau, perdagangan antar daerah. Jadi semakin ramai, baik di Pulau Jawa maupun di Pulau Sumatera. Nah, tiga. Kemudian yang berikutnya dalam bidang agama. Dalam bidang agama kita tahu
bahwa masyarakat Indonesia pada masa praagama belum mengenal agama. Apa agamanya? Mereka hanya masih berupa kepercayaan yang disebut dengan animisme, dengan dinamisme. Sudah kita pelajari. Nah, datang Hindu Buddha ke Indonesia. Masyarakat Indonesia jadi punya agama, memiliki agama, yaitu Hindu Buddha. Nah, mereka berkehidupan, bersosialisasi sesuai dengan agama yang dianutnya yang sekarang. Antara agama Hindu dan Buddha dengan kepercayaan mereka animisme dan dinamisme tidak beda jauh. Jadi masih ada kemiripan di mana mereka menyembah dewa, mereka menyembah patung. Masyarakat Indonesia sebelum adanya agama Hindu sudah, hanya belum ada nama-nama dewanya. Setelah adanya agama Hindu Buddha, mereka tahu ada dewa pencipta, yaitu dewa Brahmana. Ada dewa perusak, dewa Siwa. Kemudian ada juga yang dinamakan dewa pemelihara alam, yaitu dewa Wisnu. Nah, jadi pengaruh Hindu dan Buddha terhadap bidang keagamaan, masyarakat Indonesia mengenal agama Hindu dan Buddha. Nah, pengaruh yang selanjutnya yaitu dalam bidang kebudayaan. Jelas ya, dalam bidang kebudayaan masyarakat Indonesia itu memiliki budaya yang sangat mahadahsyat. Dari seni bangunan misalnya, adanya candi-candi, candi peninggalan Hindu, candi peninggalan Buddha. Ada yang di Jawa Barat, Candi Cangkuang. Jawa Tengah banyak, Jawa Timur banyak. Nanti akan dipelajari, ya, dipelajari dalam kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Ini peninggalan candi apa, ini peninggalan agama apa, dan lain sebagainya. Dalam materi selanjutnya. Kemudian juga dalam bidang kebudayaan, bangsa Indonesia mengenal sastra dan mengenal aksara. Itu utama. Bangsa Indonesia berakhir masa praaksaranya karena mengenal tulisan atau aksara. Dengan demikian, dengan hadirnya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia, mengakhiri masa praaksara di Indonesia. Nah, sekali lagi, dalam bidang sastra dan aksara, bangsa Indonesia mengenal tulisan. Tulisannya apa? Tulisan Palawa. Bahasanya bahasa Sangsakerta. Nah, demikian dua materi yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Ada 4 teori. Yang kedua, pengaruhnya. Bagaimana pengaruhnya kebudayaan Hindu Buddha ini terhadap masyarakat Indonesia. Di episode selanjutnya kita akan mempelajari tentang berdirinya kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia, baik di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan lain sebagainya. Nanti akan kita pelajari dalam media selanjutnya. Untuk materi kita hari ini kita cukupkan dulu. Nah, tugasnya nanti akan Ibu susul tentang apa untuk materi selanjutnya. Hanya yang jelas Ibu sudah menyampaikan materi lewat media sosial ini untuk dipahami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.